Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya kembali ingin berbagi tutorial kepada teman-teman semua, khususnya pengguna TV LG Slim ya, dimana TV LG Slim ini sering sekali mengalami kerusakan di beberapa tempat. Makanya saya akan bahas segelintir atau sebagian dari kerusakan-kerusakan yang biasa terjadi untuk TV LG Slim ya. Yang pertama kita akan bahas ke bagian power supply dari TV LG ini. Yang paling sering mengalami kerusakan yaitu kalau TV-nya hidup tapi gambarnya bintik-bintik, itu terjadi kerusakan pada bagian elko besar tegangan tinggi ini. Nah, kalau jelek di lampu VLN, biasanya yang harus dicek atau bahkan harus diganti adalah STR ya, STRW 6754 atau 6753. Dan juga jangan lupa untuk ngecek bagian diodanya ya, itu kalau menjelek di KWH lampu. Sementara kalau biasa kena petir di samping STR yang rusak, juga biasa mengalami kerusakan di bagian autocoupler yang kaki 4 ini, juga harus diganti biasanya. Sekalian teman-teman lihat, siapa tahu ada bagian-bagian yang gosong, juga teman-teman harus lihat ya. Kalau gosong jelas biasanya harus diganti untuk resistor. Nah, yang kecil-kecil ini kalau kena petir biasanya juga kena ya teman-teman, juga rusak. Itu kerusakan yang biasa terjadi di bagian power supply dari TV LG Slim ini. Kemudian untuk arus yang biasa muncul, kadang-kadang muncul tapi kecil, kadang-kadang hilang ya, biasanya terjadi pada kaki trafo yang putus, yaitu untuk bagian power supply sebagiannya ya kerusakannya. Kemudian untuk bagian vertikal sendiri ini memakai IC LA78141. Biasa kalau TV-nya muncul garis lurus, itu terjadi pada IC vertikal. Nah, begitu juga kalau gambarnya mengecil dan ada garis-garis di bagian atas, biasanya yang harus dicek ataupun ganti adalah elko yang kecil ini, 50 volt 1 UF, ini kecil ya, dan juga yang di belakangnya itu 50 volt atau 35 volt 100 mikrofarad ya, itu perlu diganti kalau gambarnya mengecil dan juga muncul garis-garis pada bagian atasnya ya teman-teman. Nah, sementara untuk TV yang biasa bunyi cicit cit 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 cit, yang untuk bagian horizontal ya, biasanya kalau ada bunyi seperti itu maka teman-teman harus cek ataupun ganti transistor horizontal yang ini. Bentar ya, ini yang berwarna putih yang nempel di sini, biasanya nomornya C6090, itu bisa diganti ya kalau bunyinya cit 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 seperti itu untuk bagian horizontal. Kemudian untuk playbacknya sendiri, biasanya kalau tidak mengalami bocor, untuk TV LG ini jarang sekali mengalami short ya, jadi untuk playback sekali rata-rata tahan. Seandainya pun tidak tahan ya, biasanya terjadi konslet ataupun terjadi kebocoran pada playback, maka teman-teman harus mengganti playbacknya ya, jangan dibiarkan nanti merembet ke komponen yang lain. Nah, kemudian untuk TV yang mengalami kasus biasanya untuk gambar yang warnanya hancur ya, teman-teman bisa ngecek ataupun ganti. Ini ada elko 250 volt 4,7 mikrofarad ya, biasanya mengalami kerusakan di sini kalau gambarnya warnanya biasanya hancur. Nah, ini jalur yang menuju ke bagian RGB pada soket ini ya, soket RGB pada tabung. Nah, ini juga satu elko nya perlu dicek nanti, sama jalurnya dengan yang ada di sini, yang ada di ujung sini dengan yang di sini ya. Ukurannya 250 volt 4,7 mikrofarad, itu yang di bagian RGB ataupun bagian warna ya teman-teman. Nah, untuk sementara di bagian komponen ini jarang sekali mengalami kerusakan, terkecuali ada warna yang hilang ya teman-teman, atau gambar mengalami gambar buram, biasanya mengalami kerusakan pada soket tabungnya ya, jadi bisa diganti untuk soket tabungnya warna putih ini kalau gambar TV LG teman-teman dalam keadaan buram ya. Nah, biasanya buramnya itu lama-lama nanti akan bening sendiri ya, itu tanda kerusakan dari soket yang warna putih ini. Nah, kemudian untuk jalur yang lain, saya kira IC suara teman-teman pada tahu ini jalur IC suara. Jadi kalau suaranya hilang, teman-teman perlu cek supply
yang menuju ke sini kurang lebih 12 volt. Kalau suplainya ada berarti IC-nya kemungkinan rusak ya, silahkan ganti kalau suaranya TV LG Anda tidak mengeluarkan suara. Demikian, semoga tutorial sederhana ini bermanfaat, walaupun ringan, simple, video juga pendek, tetap bermanfaat untuk kita semua. Salam Andal Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.